Halo semuanya, pendengar podcast Bincang Asik. Gimana nih kabarnya kalian? Aku harap kalian dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya. Ingat loh guys, jangan lupa tetap jaga kesehatan, hidup bersih, dan tetap patuhi protokol pemerintah. Nah, aku kasih tahu pada kalian, kali ini kita akan ngobrolin sama komisi yang berhubungan dengan masyarakat. Maksudnya berhubungan dengan masyarakat apa sih? Oke, biar nggak penasaran, langsung aja kita mulai podcastnya. Tapi sebelumnya membahas itu tadi, alangkah baiknya kita kenalan dulu sama narasumbernya ya, oke? Nah, Assalamualaikum Kak Adit, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, baik-baik aja. Alhamdulillah baik-baik aja, tetap di rumah ya Kak? Ya, tetap di rumah. Nah Kak, sekarang memperkenalkan diri dulu Kak. Namanya siapa, terus dari komisi berapa, silahkan. Oke, kenalin, nama saya Muhammad Adit Al-Maulidi, biasa dipanggil Adit. Saya mahasiswa Diploma 4 di jurusan Grafika, dan alhamdulillah di tahun ini saya diamanatkan sebagai koordinator Komisi 3 Hubungan Masyarakat. Nah itu tadi ya, namanya bisa dipanggil Kak Adit dari Komisi 3. Nah Kak, aku mau tanya nih, Kakak dulu bisa kepilih jadi Komisi 3 Humas itu gimana sih ceritanya? Kalau diceritain kepilihnya mungkin agak panjang ya. Mungkin aku ceritain mulai dari awal aku masuk di BPM itu seperti apa. Iya. Jadi awal masuk aku di Komisi 3 itu memang tidak begitu mudah ya, karena dulu aku memang untuk pilihnya itu di Komisi 1 gitu. Dan setelah pengumuman dan setelah hasilnya udah keluar dan ditempatkan di Komisi 3, jadi tidak kepikiran mau di komisi berapapun, saya tetap ya menerimanya, pun mungkin bila dari potensi dan kemampuan saya ya mungkin ada di Komisi 3 di bagian humas. Dan yang terpenting mungkin saya bisa kepilih jadi koordinator ini adalah amanat dari teman-teman kakak, dan memang semua teman-teman kakak mengamanatkan ini kepada kakak, dan kakak pun menyanggupi dengan berjalannya waktu pun dengan seperti biasanya. Iya Kak, baik. Dulu Kakak itu milihnya tuh Komisi 1 ya? Iya, Komisi 1. Jadi Komisi 1 tapi kepilihnya di Humas. Iya, seperti itu. Tapi ada baiknya ya Kak di Humas. Alhamdulillah. Nah Kak, tadi kan udah dijelasin Komisi 3 Humas itu ceritanya gimana bisa masuk. Nah sebenarnya Humas itu seperti apa sih dan kerjanya gimana? Kalau seperti Humas ya, Humas itu tidak jauh-jauh tentang karya ya yang diutamain. Yang dalam artian di sini adalah untuk menciptakan suatu karya yang nantinya akan bisa dipublikasikan dan nanti bisa diimplementasikan kepada masyarakat, dan hasilnya nanti kita akan menciptakan nih seperti karya-karya yang akan kita buat, dan kalau udah cocok dan pas, nanti kita publikasikan pada masyarakat. Oh seperti itu ya Kak. Nah kalau dari Humas prokernya itu sendiri apa ya Kak? Prokernya alhamdulillah di tahun ini yaitu tentang open recruitment atau penerimaan anggota baru. Oke, open recruitment ya Kak. Nah terus Kak, yang sudah direncanakan dari Humas itu sendiri apa sih, kalau boleh tahu apa aja Kak, diceritain. Ya, yang udah kita rencanain yaitu ada podcast yang asik ini, dan yang kedua ada open recruitment yang nanti akan berlanjut sebentar lagi. Ya baik Kak.
Nah Kak, kalau selama pandemi ini, apa aja sih yang sudah dilaksanakan dari Humas ini? Yang kita laksanain yaitu tidak jauh-jauh ya, memang di kondisi pandemi sekarang ini memang cukup sulit untuk bisa kita terjun kepada masyarakat sendiri. Ada artian di lingkungan sendiri juga tidak menutup kemungkinan untuk kesulitan kita. Makanya langkah terbaik kita yaitu tentang publikasi, yaitu publikasi yang dalam artian ini untuk di hal-hal berikutnya. Dan yang terakhir yaitu tentang selalu tetap aktivasi media sosial di BPM Terapi. Nah, baik. Seperti kayak menciptakan suatu karya, terus di aktivasi sosial media seperti itu. Baik Kak, nah kalau boleh tahu sosial medianya BPM itu apa aja sih? Biar yang belum follow pada follow. Ya, sosial media kita yaitu ada Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, dan Facebook. Nah, untuk kalian calon pendaftar itu harus ya memfollow akun BPM karena informasinya ada di semua itu ya Kak. Betul. Oke, lanjut Kak. Andai kata nih Kak, misalnya tidak ada wabah seperti ini. Nah, kira-kira ada nggak sih tantangan atau hambatan buat Komisi 3 Humas? Ya, kalau dibicarain tantangan atau hambatan sih mungkin memang banyak ya, tapi di sini mungkin terkait kepada untuk penyesuaian kelas program sih. Memang kelas program ini kan memang baru di tahun ini, dan memang untuk penyesuaian di waktu pandemi ini cukup sulit. Nah, jadi itu ya tantangannya Kak. Nah, itu tadi kan tantangannya ya Kak. Sekarang suka duka Kakak selama ada di Humas itu seperti apa Kak? Suka duka di BPM ini memang terbilang banyak juga sih. Terus sukanya sih kita bisa kumpul bersama anggota semua, dan apalagi di komisi juga sendiri. Terus dalam sukanya kita bisa, contohnya nih, semisal kita buat karya, terus kita seneng nih pada hasil kita terus dipublikasikan, nah seperti itu. Terus dukanya itu ya itu sih terkait pada telat datangnya di masuknya kelas itu tadi. Iya, baik Kak. Terus Kak, kalau ingin jadi bagian dari Humas, itu caranya gimana ya? Apa ada kualifikasi atau kriteria khusus di bidang itu tadi? Misalnya harus pinter IT gitu. Kalau kriteria dan cara apapun sih memang tidak ada ya. Yang penting itu adalah kalau misal kita mau masuk nih, kita harus untuk bisa memantau ini perkembangannya seperti apa, terus baiknya di mana gitu. Terus untuk kriteria-kriterianya sih mungkin yang pertama sih memang yang dimiliki yaitu adalah niat yang terpenting adalah kalau semisal dia dari awal udah ada niat, kalau udah masuk sih ya oke, berjalan aja. Terus yang selanjutnya kemauan dirinya, kalau dia udah mau oke, pas ya udah. Terus optimis dan tanggung jawab, optimis dan tetap yakin pada untuk mau masuk di BPM. Terus tanggung jawab harus bisa menerima konsekuensi yang ada. Iya. Iya, baik Kak, intinya tuh nggak harus pinter-pinter IT, nanti kalau nggak bisa belajar sama-sama bareng kakak-kakaknya gitu ya Kak. Iya. Harus dicoba dulu, daftar dulu, nanti bisa enggaknya kita bareng-bareng lah, bisa dikatakan gitu. Ya betul, dicoba terlebih dahulu, urusan terima atau tidaknya ya lihat nanti. Oke, nah itu tadi ya guys, sudah disebutkan kualifikasinya. Buat kalian yang mau gabung di Komisi 3 Humas,
Mulai sekarang, ayo belajar, siapkan dengan baik dan matang, agar kalian keterima, oke? Nah Kak, pertanyaan selanjutnya Kak, kira-kira enggak jauh-jauh dari sekarang, Komisi 3, Humas, bakal sibuk ngapain aja sih? Iya, kita bakalan sibuk tentang podcast Bincang Asik bersama bersama narasumber. Dan yang ditunggu juga adalah open recruitment penerimaan anggota baru. Ya, jadi akhir-akhir ini sibuk itu ya Kak, mempersiapkan open recruitment. Iya, betul. Oke, baik. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir kita, penutup dari podcast episode kali ini. Gimana? Sangat menginspirasi dan menarik kan? Pasti menginspirasi dong. Nah Kak, sebelum podcast ini ditutup, ada nggak pesan-pesan buat calon pendaftar BPM Terapi Wicara? Ya, pesan kesannya yaitu tetap intinya tetap patuhi protokol kesehatan dan juga tetap pantau semua perkembangan di Poltekkes Surakarta, Bandung Hidup dan Terapi Wicara, dan jangan lupa tetap semangat dan optimis, selalu yakin. Nah, harus optimis dan semangat ya Kak. Iya. Oke, baik. Terima kasih Kak atas waktunya sudah meluangkan di sini di podcast Bincang Asik. Semoga sukses selalu buat di bidangnya dan akademiknya ya Kak. Dan tetap semangat di Komisi 3 Humas ini. Oke Kak? Oke. Juga buat BPM Terapi Wicara 2020, semoga sukses selalu ya. Amin. Oke, terakhir aku ucapkan terima kasih juga buat para pendengar setia podcast ini, yang mana sudah mendengarkan sampai detik ini. Dan jangan lupa tungguin podcast selanjutnya, podcast di bidang lainnya yang pasti seru-seru dan menarik. Nah, sambil nunggu episode selanjutnya, kalian bisa dengerin episode-episode yang sudah diupload di YouTube-nya BPM Terapi Wicara. Baik, sampai sini dulu ya. Assalamualaikum. Dadah.